Cao Zhen ingin mengetahui siapakah bocah yang di depannya itu. Huagu dan Teng Lei menghampiri Cao Zhen. Teng Lei memberitahu pamannya jika bocah itu adalah Lindong. Ia berkali-kali mencari masalah dengan sekte boneka Yin. Ia juga merebut boneka jimat tingkat tinggi dari sekte boneka Yin. Cao Zhen tak menyangka saat dirinya mengasingkan diri selama 1 tahun, prefektur Dahuang telah banyak berubah. Huagu memberitahu jika Lindong bukan hanya membunuh anaknya Huazong, juga membuat dirinya terluka parah. Huagu memohon kepada Cao Zhen untuk balas dendam untuknya. Cao Zhen tak menyangka Huagu begitu payah. Itu karena Lindong memang cukup kuat. Cao Zhen berpikir tak ada gunanya sekte boneka Yin memiliki orang payah seperti Huagu. Cao Zhen mencekik Huagu dan mengangkatnya. Cao Zhen beralasan karena Huagu sudah tidak berguna. Ia berpikir akan lebih baik jika kekuatan spiritual dari Huagu diserahkan kepada dirinya, dan dirinya akan membalaskan dendam Huagu. Huagu pun meninggal karena kekuatan spiritualnya telah diserap habis oleh Cao Zhen. Lindong tak mengira jika Cao Zhen begitu kejam, bahkan membunuh temannya sendiri. Cao Zhen meminta Teng Lei untuk tenang karena dia yang akan menangani Lindong. Ayah Moqian tak menyangka Cao Zhen si pembantai sebenarnya ada di kota Dagui. Moqian belum pernah mendengar mengenai Cao Zhen. Cao Zhen bisa disebut orang paling kejam di sekte boneka Yin dan selalu melakukan hal-hal buruk untuk sekte boneka Yin. Dahulu dia pernah membantai sekte Gui Yuan sendirian. Kali ini Lindong dalam masalah besar. Xiao Diao mengingatkan Lindong jika dirinya bukanlah tandingan dari Cao Zhen. Ia meminta Lindong mencari peluang untuk kabur. Lindong tak berniat untuk kabur. Ia ingin mencoba seberapa kuat orang yang berada di ranah manifestasi setengah langkah. Lindong meminta Xiaoyan untuk mundur. Cao Zhen menyuruh Lindong menggunakan semua trik yang ia miliki. Lindong menggunakan teknik pedang es mistik, namun serangan itu dengan mudah dipatahkan oleh Cao Zhen. Lalu Lindong menyerangnya lagi dengan telapak altar emas penekan iblis. Cao Zhen menggunakan teknik lengan iblis haus darah untuk menghadapi serangan dari Lindong. Dengan mudah Cao Zhen dapat menghancurkan serangan Lindong. Kali ini Lindong menggunakan transformasi kera iblis. Moqian tak menyangka Lindong bisa melawan ranah manifestasi setengah langkah. Walaupun Lindong mengandalkan teknik yang memperkuat tubuhnya untuk bisa melawan Cao Zhen, tapi kesenjangan di antara ranah penciptaan Qi dengan ranah manifestasi setengah langkah sangatlah besar. Jika terus seperti ini, takutnya Lindong tak akan bisa bertahan lama. Lindong menggunakan kekuatan esensi origin untuk menyerang Cao Zhen. Lindong tak menyangka serangannya dapat ditahan oleh Cao Zhen. Serangan itu mengakibatkan ledakan kekuatan yang luar biasa kuat. Lindong melihat ke arah di mana ia menyerang Cao Zhen, namun Cao Zhen tak terlihat.
Tiba-tiba Cao Zhen berada di atas Lindong. Ia mencoba menyerang Lindong dengan teknik 9 langkah pengguncang langit. Lindong tak sempat menghindar. Cao Zhen mengatakan jika ini sudah berakhir. Cao Zhen berniat untuk menyerap kekuatan spiritual dari Lindong. Teng Lei meminta pamannya, Cao Zhen, untuk tidak membiarkan Lindong mati dengan mudah. Ayah dari Mu Hian sepertinya sudah menebak siapakah pemenangnya. Mengajak Mu Hian pergi karena sudah tidak ada yang perlu dilihat lagi. Mu Hian mengatakan jika ayahnya turun tangan pasti bisa menolong Lindong. Mu Hian beralasan jika bisa menolong Lindong mungkin saja dia bisa berguna bagi sekte iblis agung. Ketika ayahnya masih berpikir apakah ia turun tangan atau tidak, terlihat lonjakan kekuatan yang luar biasa. Ayah Mu Hian bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Cao Zhen tak menyangka Lindong masih begitu muda tetapi sudah memiliki api spiritual. Lindong karena anaknya sopan dan juga ramah, ia mengucapkan terima kasih atas pujian dari tetua Cao Zhen. Untuk menghadapi orang hebat seperti Cao Zhen, tentu saja Lindong harus menyimpan beberapa trik andalan. Cao Zhen masih percaya diri jika Lindong tak akan bisa mengalahkannya hanya dengan api spiritual. Lindong terbang ke atas, ia berniat menggunakan teknik kurungan jari surgawi, kehancuran satu jari pengurung langit dan bumi. Cao Zhen tak menghindari serangan yang dilancarkan oleh Lindong. Ia malah menahan serangan itu dan terjadilah ledakan kekuatan yang begitu dahsyat. Ayah Mu Hian tak menyangka Cao Zhen kalah oleh Lindong. Kekuatan seni bela diri manifestasi benar-benar mengerikan. Dia meminta Lindong untuk berhenti jika sudah cukup. Mencari simbol kuno lebih penting. Lindong membenarkan apa yang dikatakan oleh Xiao Diao. Lindong ingin menanyakan beberapa hal kepada Tuan Muda Teng Lei dan mengajak Teng Lei untuk ikut dengannya. Teng Lei dilempar ke atas tubuh Xiaoyan. Teng Lei merengek minta dilepaskan. Cao Zhen yang tertimbun reruntuhan bangkit kembali. Cao Zhen mengatakan jika pemenangnya masihlah belum ditentukan. Lindong mengakui jika ranah manifestasi setengah langkah memang hebat. Lindong tak ingin bertarung lagi dengan Cao Zhen saat ini. Ia menawarkan bertarung lagi di lain hari. Setelah itu Lindong pergi meninggalkan kota Dagui. Teng Lei meminta pamannya untuk menolongnya. Namun sayang pamannya sudah tak berdaya, tak ada kekuatan untuk menolong Teng Lei. Kali ini Lindong benar-benar menghancurkan sekte boneka Yin. Ayah Mu Hian berpikir jika saat ini adalah kesempatan bagi sekte iblis agung, lalu mengajak Mu Hian pergi dari tempat itu.
Teng Le menanyakan mengapa Lindong menangkap dirinya, mengira jika Lindong benar-benar mau menyinggung sekte boneka Yin. Sejak Lindong membunuh Hua Zhong, bukankah dirinya sudah menyinggung sekte boneka Yin? Teng Le meminta Lindong untuk melepaskannya. Ia menjamin sekte boneka Yin tak akan mencari masalah lagi dengan Lindong. Lindong tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Teng Le. Lindong hanya ingin tahu beberapa informasi tentang sekte boneka Yin. Teng Le tak berniat untuk memberikan informasi apapun kepada Lindong. Lantas Xiaoyan mengaung keras di dekat Teng Le. Teng Le berkata jika Lindong merasa hebat, ia meminta Lindong untuk membunuhnya saja. Karena Teng Le tak akan mengatakan apa-apa, Lindong memberi ancaman jika ada beberapa teknik spiritual yang bisa langsung memeriksa ingatan orang lain. Namun setelah digunakan, para targetnya akan kehilangan akal sehat. Ia menanyakan apakah Teng Le mau jika dirinya menggunakan teknik itu kepada dirinya. Mendengar ancaman itu, akhirnya Teng Le mengiyakan apa yang diinginkan oleh Lindong. Lantas Teng Le menanyakan apa yang ingin diketahui oleh Lindong. Saat prasasti kuno Dahuang dibuka terakhir kali, sekte boneka Yin pernah mendapatkan sebuah harta karun. Lindong ingin tahu di mana benda itu sekarang. Teng Le tak mengerti apa yang dibicarakan oleh Lindong. Ia tak mengetahui hal tersebut. Karena kecewa dengan jawaban Teng Le, akhirnya Lindong mengancam Teng Le sekali lagi. Akhirnya Teng Le mau mengatakannya karena ketakutan. Ayahnya memang pernah mendapatkan sesuatu yang sangat misterius dari prasasti kuno Dahuang. Benda itu sekarang berada di kota boneka Yin. 10 hari lagi ayah Teng Le akan menggabungkan kekuatan semua anggota kuat sekte boneka Yin untuk membuka segel benda tersebut. 你知道一些精神技能，变得神志不清。我想阴魁宗在上一次大荒古被开，我不知道。住手！我说啊，你是在大荒古碑之中得到过一件。 Xiao Dio mengatakan meski dirinya tidak tahu sekuat apa segel Pak Tua Haitong, kalau sekte boneka Yin benar-benar bisa membukanya maka akan menjadi sangat gawat. Di kota boneka Yin ada 3 orang yang telah mencapai ranah manifestasi, termasuk ayah dari Teng Le. Lindong berpikir dengan jumlah orang ranah manifestasi 3 orang itu akan benar-benar sulit jika dirinya pergi ke sana. Teng Le sudah memberitahu apa yang ingin Lindong ketahui, namun Lindong masih meminta seni bela diri tingkat 9 yang telah didapatkan oleh Teng Le. Mendengar itu, Teng Le menganggap jika Lindong sama seperti perampok. 之中有多少位踏入造化强者？你要知道的，毒品武学，交出来吧。 Cao Zhen telah berada di sekte boneka Yin. Ia memberi hormat kepada ketua sekte. Ia mengakui jika Tuan Muda Teng Le di bawah Lindong adalah karena kecerobohannya. Dengan kultivasi Cao Zhen di ranah manifestasi setengah langkah, ketua sekte tak berharap Cao Zhen kalah dari seorang bocah di ranah penciptaan Qi. Itu karena Cao Zhen telah meremehkan musuh. Dirinya pasti akan membunuh Lindong dan menolong Tuan Muda Teng Le. Seseorang yang berada di samping ketua sekte boneka Yin mengatakan jika dirinya bisa menyuruh orang-orang kuat di dalam sekte untuk mencari keberadaan Tuan Muda Teng Le. Ketua sekte meminta mengenai masalah ditangkapnya Teng Le untuk tidak disebarkan terlebih dahulu. Bocah bernama Lindong itu bisa mengalahkan Cao Zhen, berarti dia pasti bukanlah orang biasa. Sekarang ini juga tidak tahu apa tujuan dari Lindong menangkap Teng Le. Apalagi hari untuk membuka segel harta karun sudahlah dekat. Tidak boleh ada kesalahan dalam hal ini. Ketua sekte meminta untuk menyampaikan perintahnya. Semua orang harus lebih waspada. 且慢，那小子
既然能也不清楚他的目的为何，闪失。 Seorang bawahan dari Sekte Iblis Agung melaporkan bahwa beberapa hari ini tidak ada pergerakan dari kota Bonekain. Mereka hanya menambahkan penjaga kota. Ayah Muhyan tak menyangka jika ketua Sekte Bonekain Tengsa begitu sabar. Muhyan merasa jika hal itu agak aneh. Tengle adalah anak tunggal Tengsa. Tengsa tidak memperdulikan keselamatan anak tunggalnya, hanya bisa menjelaskan satu hal. Di kota Bonekain ada sesuatu yang lebih penting daripada Tengle. Ayah Muhyan memerintah untuk mengumpulkan semua orang di ranah penciptaan Qi ke atas untuk pergi ke kota Bonekain. 他的独子，他居然能够不顾藤磊更重要的东西。 我们去阴鬼城。 Nampak Lindong menggunakan teknik 9 kehancuran bayangan ungu yang Tengle dapatkan di prasasti kuno Dahuang. Lindong mengakui jika teknik itu memang hebat. Lindong lantas berterima kasih atas hadiah Tuan Muda Tengle kepada dirinya itu. Lindong meminta Tengle untuk tidak cemberut terus-menerus karena mereka akan segera sampai di kota Bonekain. 我果然厉害，多谢馈赠了，又快到阴鬼城了。